Selamat siang anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Siap, Bu. Jadi sebelum mulai pelajaran terlebih dahulu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberi kita dari rumah hingga ke sekolah dengan selamat. Jadi saya minta kesediaan Juma untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita semua berdiri. Berdoa. Baik, terima kasih kepada Juma. Oh ya, saya tadi belum mengecek hadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jadi Rika dengan Asrin ya, 2 orang yang tidak hadir. Selain itu hadir semua. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Dulu di SMP kalian sudah pernah mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, ya tidak? Iya, Bu. Baik, sebelum Ibu lanjut ke materinya, terlebih dahulu Ibu akan memberikan soal untuk menguji pengetahuan kalian tentang materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi soalnya pilihan ganda, pilih salah satu jawaban yang paling benar. Ya. Saya akan membagikan soal, lalu nanti dikerjakan ya. Baik, silakan mengerjakan. Sudah? Soalnya cuma 5 nomor, tinggal pilih jawaban yang paling benar. Sedikit lagi. Oh, mulai seluruh pekerjaan. Yang sudah silahkan kumpul. Ya. Kan soalnya cuma 5 nomor, jadi tapi cepat. Belum. Yang sudah. Ya. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal yang saya sudah bagikan tadi. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Tadi pagi kalian sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Kalian makan dengan apa? Nasi, telur, ikan. Jadi bahan makanan yang kalian makan itu adalah sumber dari zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh Manusia. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, tapi yang berkaitan dengan zat-zat makanan dan fungsinya beserta kelainan atau penyakit apabila kelebihan atau kekurangan Gizi. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik mampu
diserap oleh tubuh beserta fungsinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menganalisis kemungkinan yang terjadi apabila kekurangan atau kelebihan zat gizi dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada 2 tujuan pembelajarannya. Namun sebelum saya masuk ke materi tentang sistem pencernaan makanan, saya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Cara mengerjakannya nanti setelah kamu menonton video. Ada 2 video pembelajaran sebentar yang saya tayangkan. Kamu nanti nonton video tersebut. Setelah menonton video, kamu akan berdiskusi untuk membahas soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Mengerti? Ya, Bu. Jadi saya bagikan bukan langsung kerja. Jadi saya bagikan bukan langsung kerja ya. Ya, Bu. Saya bagikan dulu. Jadi untuk mengerjakan LKPD nanti secara berkelompok, kamu terlebih dahulu menonton video pembelajaran yang akan saya tayangkan ya. Ya, Bu. Jenis makanan sehingga terbentuk energi yang digunakan untuk beraktivitas setiap hari. Tahukah kalian setiap makanan yang kita makan mengandung zat-zat tertentu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Dari zat-zat tersebut ada yang dibutuhkan banyak oleh tubuh dan juga ada yang dibutuhkan hanya sedikit oleh tubuh. Kira-kira bagaimana peran dari masing-masing zat makanan bagi tubuh kita? Lalu bagaimana dengan kasus orang-orang yang obesitas atau yang terlalu kurus? Apakah ada hubungannya dengan asupan zat makanan yang dimakan setiap harinya? Ya, baik. Itu video pertama. Video pertama tadi itu mengenai masalah yang terjadi jika kita kekurangan atau kelebihan gizi. Jadi dari video tadi, apa yang kalian tanggapi? Yang sudah ditayangkan tadi, video yang saya tampilkan tadi. Apa yang kalian tanggapi dari video itu tadi? Apa yang kalian lihat maksudnya? Hah? Membahas tentang badan kurus dan gemuk. Nah, jadi di situ memperlihatkan video tadi ada orang kurus dan ada orang yang gemuk. Jadi itu video yang kedua. Video yang pertama tadi apa? Ada 2 tadi permasalahannya di situ. Silakan. Nah, jadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu ada 2 jenis zat, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Makro itu artinya zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian unsur mikro itu zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Baik. Sebelum kamu mengerjakan LKPD, saya akan membagikan kamu menonton video pembelajaran dulu, baru nanti kamu akan menjawab soal-soal atau permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Jadi silahkan menyimak videonya, lalu dilihat LKPD-nya, kemudian sebentar kita berdiskusi kelompok. Ya, baik. Saya akan tayangkan video pembelajaran. Setiap hari kita melakukan rutinitas makan berikut: sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Semua kegiatan makan kita tadi tentu menghabiskan berbagai jenis makanan, sehingga terbentuk energi yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, tahukah teman-teman kalau setiap makanan yang kita makan mengandung zat-zat tertentu? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita ikuti terus video ini. Kita akan belajar zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Pada dasarnya, kita harus memenuhi kebutuhan energi kita dengan mengkonsumsi makanan.
Zat-zat yang terkandung dalam makanan kita tadi berdasarkan jumlah kebutuhannya bagi tubuh dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar, antara lain berupa karbohidrat, protein, lemak, dan air. Zat makanan mikro adalah zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit seperti vitamin dan mineral. Jadi, secara umum, tubuh kita membutuhkan zat-zat berikut: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Semuanya unsur zat tadi sesuai kadarnya ya. Ya, baik. Kalian tadi sudah menonton atau mengamati video pembelajaran mengenai zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh beserta fungsinya masing-masing. Sekarang saya akan membagikan kalian dalam kelompok masing-masing ya, untuk membahas soal yang ada di LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Jadi saya sudah bagi kelompoknya melalui grup kemarin. Sekarang silahkan duduk ke kelompok masing-masing. Yang kelompok 1 bergabung ke kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2. Baik, untuk menjawab persoalan yang ada di LKPD itu atau permasalahan yang ada di LKPD tadi itu, kamu sudah menonton video pembelajaran. Kemudian jawab permasalahan tadi itu. Mulai dari nomor 1, kerjakan. Kan tadi kamu sudah menonton video, kemudian ada buku pelajaran di depan kamu dengan membaca buku dan menonton video, pasti kamu bisa menjawab soal zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk perkembangan manusia. Silakan diskusikan. Tulis semua, tidak apa-apa. Nanti ada satu zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu setelah kamu menonton video tadi apa saja. Dan di buku pelajaran juga ada toh? Baik. Kamu harus diskusi. Nah, ini yang lain tulis sama tulis. Jangan kerja sendiri-sendiri. Yang namanya diskusi. Apa yang kamu rasakan hari ini? Kamu menerima pelajaran dari saya. Bagaimana perasaan kalian? Apakah dari Sumatera? Sedangkan kesannya misalnya mungkin nanti bukannya membuat juga lagi saya benar itu
menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi saya persilakan karena kelompok 3 tadi yang selesai duluan, jadi saya persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari situ saja. Silakan. Baik, yang lain tolong dengar hasil diskusi kelompok dari kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 1 tolong dengar hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, 3 protein, keempat mineral, kelima vitamin, keenam air. Yang kedua, bagaimana peran zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat makanan seperti amino, karbohidrat, vitamin dan mineral berfungsi menjaga sistem saraf tubuh manusia. Sistem saraf memungkinkan manusia merespon perubahan dalam dirinya sendiri dan juga lingkungannya untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua, fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi. Kedua, mengatur proses metabolisme. Ketiga, membantu proses penyerapan kalsium. Yang ketiga, fungsi lemak. Yang pertama, menghasilkan energi tertinggi. Kedua, pelindung tubuh dari suhu rendah. Ketiga, pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Keempat, fungsi protein. Yang pertama, sebagai zat pembangun dan pelindung tubuh. Kedua, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Ketiga, menyediakan energi. Keempat, menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Kelima, fungsi vitamin. Untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh atau metabolisme tubuh. Yang keenam, fungsi mineral. Fungsi mineral yaitu kalsium, sumbernya dari susu, buah, padi, ikan, daging, telur, dan lain-lain. Fungsinya sebagai kofaktor atau komponen kimia untuk membantu kerja enzim, pembentukan karbohidrat dan protein. Yang kedua, membantu kontraksi otot dan memelihara denyut jantung. Ketujuh, fungsi air. Yang pertama, melindungi jaringan dan organ tubuh. Kedua, mengatur suhu tubuh. Ketiga, melindungi organ vital tubuh dan jaringan tubuh. Keempat, membantu mencegah konstipasi. Kelima, melumasi persendian. Keenam, membantu melarutkan mineral. Yang ketiga, dari hasil pengamatan kalian, bagaimana dengan kasus orang-orang yang obesitas atau yang terlalu kurus? Apakah ada hubungannya dengan asupan zat-zat makanan yang dimakan setiap harinya? Ya, karena kasus orang-orang yang obesitas atau yang terlalu kurus ada hubungannya dengan asupan zat-zat makanan seperti yang kami amati dari video pembelajaran tadi, bahwa ada seseorang yang kelebihan karbohidrat dan protein dan juga kekurangan protein dan karbohidrat. Kesimpulan dari diskusi kami, teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Dari kedua kelompok kami mempersilahkan untuk bertanya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang terjadi jika seseorang kekurangan protein? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika seseorang kekurangan protein, membuat tubuh rentan terserang penyakit atau infeksi karena imunitas tubuh. Tidak ada pertanyaan? Kelompok 2, ada pertanyaan? Baik, dari jawaban kelompok 1 tadi mengenai zat-zat makanan, mereka sudah sebut tadi, zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh tadi itu ada apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air. Kalian punya jawaban sama dengan kelompok 1 atau tidak? Barangkali ada dari kelompok lain yang jawabannya lain, tidak sama seperti mereka punya. Sama, betul?
Protein berfungsi sebagai zat pembangun dan pelindung tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, menyediakan energi. 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4,1 kalori, menyeimbangkan cairan dalam tubuh, menintesis substansi penting sebagai biokatalisator, serta berperan sebagai sistem buffer yang efektif. Baik, kelompok 2 juga memiliki jawaban yang sama dengan kelompok 3. Kelompok 1 sama. Betul. Kalau begitu karena jawabannya dari soal nomor 1 dan nomor 2 sama, saya ingin mengetahui jawaban yang nomor 3 nanti dari kelompok 1 setelah kelompok 3 menyelesaikan presentasinya. Baik, untuk kelompok 3 sampai di sini dulu. Nanti untuk jawaban nomor 3-nya itu kelompok 2 yang akan menjawab, karena soal-soal yang ada di LKPD itu soalnya sama. Baik, untuk kelompok 1 kita memberikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Baik, untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita pada siang ini. Dari hasil kajian literatur dan video pembelajaran literasi, kami menyimpulkan bahwa untuk menjaga kesehatan tubuh kita butuh makanan gizi seimbang, yang artinya makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air, dan lemak. Jika kita mengonsumsi makanan dengan zat gizi yang tidak seimbang, maka kita mudah terkena penyakit. Jadi baik kekurangan nutrisi atau kelebihan keduanya bisa sama-sama membuat tubuh kita tidak sehat atau sakit. 3. Apa pesan dan kesannya untuk pembelajaran kali ini? Apa yang kamu rasakan? Kesan dari kelompok 3, yang pertama, dari video pembelajaran tadi kami sangat puas dengan materi yang diberikan oleh Ibu, dan juga kami sangat berterima kasih kepada Ibu karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Pesannya, semoga kedepannya Ibu selalu semangat dan tidak pernah putus asa dalam mendidik kami semua. Baik, terima kasih karena kamu sudah mengungkapkan isi hatinya. Ya, Bu. Saya sangat berterima kasih karena kamu sudah memberikan pesannya seperti apa yang saya lakukan pada hari ini dan untuk selanjutnya. Ya, Bu. Jadi karena tadi kita sudah pelajari materi tentang zat makanan, saya mau menguji kembali kemampuan pengetahuan dari kalian. Apakah materi yang saya sudah berikan tadi itu kamu bisa mengerti atau tidak? Jadi saya akan membagikan soal, lalu kamu kerjakan soal itu Jangan lupa di atas nanti tulis namanya kamu. Di atas soal itu yang soal yang saya bagikan. Ada kesalahan di situ, jadi tulis namanya kalian nanti Baik. Namanya maksudnya, tulis namanya kamu Jadi satu. Silakan kerja. Untuk pulang saya minta kesediaannya Lois. Silakan. Ya, saya.
rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat siang buat kita semua. Jangan lupa kumpul kembali untuk pelajarannya.